Silakan duduk, Bu. Ini Bu, perkenalkan nama saya Bidandia, Bu. Ibu dengan nama siapa ya, Bu ya? Ibu Hani. Umurnya? 23 tahun, Bu. 23 tahun ya. Datang ke sini sama suami? Enggak, sama adik. Oh, iya. Tinggal di mana, Ibu? Di Desa Manunggal. Oh, iya. Ada yang bisa saya bantu? Saya pengen menggunakan KB, Bu, cuman masih bingung mau pakai apa gitu. Oh. Oke, Bu ya, Ibu di sini mau menggunakan alat kontrasepsi. Apakah Ibu sudah ada angan-angan atau pembicaraan dengan suami mau menggunakan alat kontrasepsi apa? Belum, Bu. Belum, kami baru aja nikah gitu. Oh, baru aja menikah ya. Oke, di sini saya ada beberapa macam alat kontrasepsi yang saya akan jelaskan. Saya ambil dulu bukunya ya, Bu ya. Di sini tuh ada dua alat kontrasepsi, dua macam, Bu ya. Ada yang hormonal dan non hormonal. Saya akan menjelaskan yang non hormonal terlebih dahulu. Kalau yang hormonal ini memiliki banyak efek samping ya, Bu ya. Pasti ada efek sampingnya. Sedangkan non hormonal ini kan non hormon ya, Bu ya. Jadinya meminimalisir efek sampingnya. Terus kita bahas tentang hormonal dulu. Di sini ada pil progesteron ya, Bu ya. Isinya ini pil yang mengandung progesteron. Sama kegunaannya sama pil-pil yang lainnya atau alat kontrasepsi hormonal lainnya, yaitu untuk mencegah kehamilan. Mungkin efek sampingnya ini bisa gemuk, bisa mual, muntah, pusing. Cara penggunaannya Ibu bisa minum, Bu. Ini setiap harinya harus diminum di waktu yang sama. Kalau Ibu lupa minum atau telat minum, nantinya Ibu bisa hamil. Jadinya harus diminum setepat mungkin. Terus sama pil kombinasi sama pil progesteron, sama-sama mengandung hormon progesteron. Nah, sama estrogen juga sih, Bu, ini. Ini pil kombinasi itu ada hormon progesteron sama estrogennya. Terus setelah itu ada yang namanya implan. Implan ini dua kapsul kayak gini dimasukkan di bawah kulit. Nah, ini dua kapsul ini mengandung hormon progesteron, di mana satu kapsulnya ini mengandung 7,5 levonorgestrel yang ditanam di bawah kulit di lengan Ibu ya, Bu ya. Efek sampingnya bisa gemuk, mual, muntah. Terus kontraindikasinya Ibu tidak boleh memakai kalau jikanya Ibu darah tinggi, sama seperti pil yang lainnya. Kalau Ibu memiliki riwayat darah tinggi, terus habis itu diabetes dan sebagainya, Ibu sebaiknya tidak menggunakan alat kontrasepsi hormonal. Terus ada yang namanya KB suntik 1 bulan dan 3 bulan. Nah, kalau yang 1 bulan ini mengandung dua hormon, yaitu progesteron dan estrogen. Sedangkan yang 3 bulan ini mengandung satu hormon, yaitu progesteron. Kalau yang ini boleh digunakan untuk Ibu menyusui. Kalau sedangkan yang 1 bulan tidak boleh digunakan untuk Ibu menyusui. Nah, efek sampingnya itu yang pertama, gemuk, mual, muntah sama seperti yang lainnya. Dan juga jikanya Ibu memiliki hipersensitif terhadap alergi obat atau sebagainya, lebih baik dikonsultan dulu. Terus ini KB suntik 1 bulan dan 2 bulan ini digunakan kalau yang 1 bulan setiap bulan satu kali, kalau yang 3 bulan ini setiap 3 bulan sekali. Kontraindikasinya sama seperti yang lainnya. Jika memiliki diabetes, hipertensi, sebaiknya tidak digunakan. Lanjut di KB non hormonal ini paling tepat menurut saya, Bu ya, digunakan jikanya Ibu baru saja menikah, karena biasanya KB yang non hormonal ini mempengaruhi kesuburan, sedangkan yang non hormonal ini tidak mempengaruhi kesuburan. Yang pertama itu ada cover T, tapi cover T ini sebaiknya jangan dipasang dulu jikanya belum pernah memiliki keturunan. Terus habis itu ada kondom wanita dan kondom pria. Mungkin keefektifannya tidak terlalu tinggi ya, Bu ya, dibandingkan KB yang hormonal. Kondom wanita ini
dipakai pada ibu. Terus kalau yang kondom pria ini dipakai oleh bapaknya. Efek sampingnya mungkin terjadi iritasi, terus lecet dan sebagainya. Terus setelah itu ada yang namanya KB kalender. Nah, KB kalender ini KB yang dilakukan pada masa subur ibu. Jadinya setiap bulan itu nanti ibu dihitung masa suburnya, dan setiap masa suburnya itu ibu tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Nah, setelah penjelasan saya tadi, apakah ibu sudah ada pandangan untuk menggunakan alat kontrasepsi yang tepat buat ibu? KB kondom ini digunakan oleh bapaknya. Cara penggunaannya, jikanya maaf ya bu ya, kemaluan bapak sudah menegang. Nah, ini dibuka dulu ininya, plastiknya, habis itu dimasukkan dari pangkal sampai ke ujungnya. Nah, ini digunakan setiap mau melakukan hubungan seksual. Nah, setelah penggunaan, lebih baik langsung dibuang, diikat dan dibuang di tong sampah. Nah, keefektifannya mungkin cukup rendah, sekitar 62%. Tapi ini bagus jikanya digunakan dengan tepat. Insya Allah keefektifannya akan lebih baik. Terus jikanya ibu ingin menggunakan kondom, pastikan ibu tersedia kondom setiap saat di rumah. Nah, kondom ini mencegah kehamilan dengan cara menghalangi penetrasi di dalam rahim. Jadinya mencegah sel sperma itu masuk ke dalam rahim ibu. Nah, jika ibu ingin menggunakan alat kontrasepsi ini, ibu bisa membelinya di apotek ataupun di supermarket terdekat. Keuntungannya itu ya bu ya, mungkin mudah didapat tanpa resep dokter dan sebagainya. Kerugiannya mungkin mengurangi kenikmatan, terus habis itu harus tersedia setiap saat, terus habis itu bisa bocor juga sih bu, tapi insya Allah aman-aman saja. Karena bu, apakah ada pertanyaan atau ibu sudah jelas dengan apa yang saya sampaikan? Terima kasih penjelasannya tadi. Saya mungkin cukup jelas dan saya ingin memakai KB kondom ini bu. Sudah bu, terima kasih untuk semuanya ibu ya. Saya permisi dulu bu. Oke, sama-sama. Waalaikumsalam.